Shalom saudara dan sahabatku, komunitas Mazmur 112. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka akan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Angkatan orang benar itu akan diberkati. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Demikianlah jaminan yang Tuhan berikan kepada orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat menyukai firman-Nya. Mari kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini dalam tema mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan bersama. Allah yang hidup, sumber kebenaran, terangilah hati kami supaya kami mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang sudah Engkau utus. Urapan Allah Roh Kudus kami perlukan di dalam nama Yesus. Amin. Nah, saudara, kita belajar mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Diambil dari Yeremia 9 ayat 23 sampai 26. Yeremia adalah nabi yang diutus oleh Tuhan kepada bangsa Israel sebelum masa pembuangan. Untuk apa? Yeremia diutus untuk memberi peringatan kepada bangsa ini agar bertobat, agar berpaling dari penyembahan berhala yang sangat menyakitkan hati Tuhan, dan hanya beribadah kepada Tuhan Allah saja. Salah satu pernyataan yang Tuhan berikan untuk disampaikan kepada Israel adalah pencapaian yang harus dicapai oleh Israel adalah mengenal Allah. Allah yang telah memanggil mereka dan memilih nenek moyang mereka Abraham, serta membawa nenek moyang mereka itu dan keturunannya keluar dari perbudakan di Mesir yang harus dijalaninya selama 400 tahun untuk menunggu kejahatan orang Amori di tanah Kanaan menjadi genap. Dan kemudian Allah membawa mereka keluar dari Mesir dengan menurunkan 10 tulah yang berakhir dengan penulahan atas semua anak sulung Mesir, dan siapa saja yang di ambang pintu rumahnya tidak ada teroleskan darah domba. Maka malaikat maut akan masuk dan membunuh anak sulung mereka, baik anak sulung raja sampai kepada anak sulung semua yang ada di sana. Nah, Allah membawa mereka keluar dari perbudakan itu secara khusus untuk tujuan apa, saudaraku? Hanya satu tujuan, supaya mereka beribadah kepada Allah, supaya mereka mengenal Allah. Untuk itu Tuhan keluarkan mereka dari perbudakan dan hantarkan mereka ke tanah perjanjian yang sudah Allah janjikan. Karena Allah mau membentuk mereka menjadi bangsa yang khusus, bangsa yang mengenal Allah, bangsa yang kepadanya Allah percayakan hukum-hukumnya, dan oleh bangsa ini semua manusia akan diselamatkan. Betapa besar rancangan Allah bagi bangsa Israel. Dan Allah mau menjadi Allah mereka. Dan mereka akan menjadi umat kesayangan Allah. Menjadi alat pemberitanya. Menjadi kesaksiannya. Menjadi messenger, pembawa berita dari Allah. Itu sebenarnya maksudnya Allah. Bahkan di atas segala kemegahan yang harusnya manusia boleh bermegah, kita diperbolehkan megah atas satu hal,
yaitu ketika kita mengenal Allah. Di atas semua kemegahan yang harus kita capai, kita harus mencapai pengenalan akan Allah. Ini yang Allah mau. Ini dituliskan dalam Yeremia pasal 9 ayat 23-26. Mengenal Allah yang menunjukkan kasih setia tatkala kita lemah dan bingung. Mengenal Allah yang menunjukkan keadilan dan kebenaran di bumi tatkala kita merasa diperlakukan tidak adil. Tatkala kita membutuhkan kebenaran itu ditegakkan dalam hidup kita. Dan dialah Allah yang akan menyatakan itu kepada kita semuanya. Bahkan dengan cara yang sangat dahsyat dan yang luar biasa yang belum pernah kita pikirkan. Allah mau menyatakan itu. Mau menyatakan kasih dan setia. Allah mau menyatakan keadilan dan kebenaran. Dan kita mau. Dan Allah mau kita kenal itu. Itulah Allah kita. Allah suka menunjukkan kasih setia. Allah suka menunjukkan kebenaran dan keadilan bagi mereka yang sungguh-sungguh mau mengenal Dia dan melakukan perintahnya. Ingat, di dalam perjanjian baru, salah satu karunia terbesar yang Allah berikan ketika kita menerima Kristus menjadi juru selamat dalam hati kita, maka Yesus memberikan kepada kita hidup yang kekal. Apa itu hidup yang kekal? Yohanes 17 ayat 3 menuliskan, inilah hidup yang kekal itu, ini kata Tuhan Yesus, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudaraku, sudahkah engkau menerima Kristus? Jika sudah, berarti engkau memiliki potensi untuk mengenal Allah. Karena ketika engkau mengenal Kristus, Allah memberikan engkau hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal adalah hidup yang mengenal Allah. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus. Tidak ada Allah yang lain. Itu sebenarnya pengakuan iman rasuli kita sangat diperlukan setiap minggu. Kita memperbaharui dan mengatakannya itu di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am. Allah senang ketika kita terus-menerus mau mengenal Dia sampai kita akan berjumpa dengan Dia di surga. Pertanyaan saya kembali, sudahkah sudah menerima Kristus? Jika sudah, saudara sudah memiliki potensi untuk mengenal Dia, ayo kembangkan. Pertanyaan yang kedua, sudahkah saudara mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutusnya untuk datang ke dunia ini menembus segala dosa kita? Jika sudah, jika dua-duanya sudah, ayo nikmatilah kebahagiaan yang Tuhan telah sediakan dalam pengenalan tersebut. Kebahagiaan seperti apa? Damai, sejahtera, sukacita, kesabaran, kasih, kesetiaan, kemurahan hati, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini menjadi harta karun yang menginspirasi hidup kita setiap hari dan menghantarkan kita untuk hidup di muka bumi ini, memuliakan Dia, sampai kita akan berjumpa Bapa di sorga pada waktu yang Dia sudah tetapkan bagi kita. Mari saudaraku, gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Hari ini secara khusus, mari kita beribadah kepada Allah. Yang bisa ke gereja, ayo datang ke gereja dengan tatanan new normal. Yang tidak bisa, ayo ibadah secara online di rumah. Jangan lalai, ini adalah hari pertama dalam minggu ini dan kita harus beribadah, mengenal Dia, menyembah Dia karena kita umat yang berbeda dari yang lain. Selamat menjalani hidup yang semakin mengenal Allah dan menikmati sukacita pengenalan yang Allah berikan. Saya akan berdoa sebelum kita berpisah. Tuhan, hamba berdoa agar firman ini termeterai dalam setiap hati mereka yang mendengarkannya. Akan bertumbuh, akan berbuah lebat dan menghasilkan damai sejahtera seperti yang Engkau janjikan. Mohon berkat-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa saudara.